terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sawangan, saya yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Sawangan yang saya hormati. Di sini saya hanya memaparkan kegiatan ini, intinya saya bukan menggurui, hanya saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Sawangan. Ya, intinya saya di sini berdiri bukan orang yang pintar, tapi kita bagaimana untuk budaya positif di SD Negeri 2 Sawangan dan SD Negeri 1 Sawangan kita bisa berjalan dengan lancar. Yang intinya kita perkenalkan, saya Ahmad Rahmat, calon guru penggerak angkatan 11, dan Ibu Sulistyo Rini, sarjana hukum, pengajar praktik, dan Bapak Supomo SPD MSI fasilitator. Sesi presentasi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, yang keempat adalah umpan balik, yang kelima adalah penutup. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama membacakan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk sebelum kita ke dari sambutan kepala sekolah, saya akan membacakan pendahuluan dulu. Latar belakang budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih sering kali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Jadi antar warga sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite, dan orang di sekitarnya. Kita harus dilibatkan. Tujuan murid merasa terlibat dalam bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sawangan yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyu Widianingsih SPD SD MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada Pak Rahmat selaku CGP angkatan 11 tahun 2024 ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan
pendidikan sekolah dasar, manajer pendidikan. Ya, sebelum kita ice breaking adalah sebelumnya kita ice breaking dulu. Warna yang nomor 1. Ya, jadi intinya kita mengenal warna dulu sebelum. Untuk nomor 2 itu berwarna apa, Bu Sri? Hijau. Hijau. Yang ketiga, Bu Susanti. Hitam. Hitam. Itu yang keempat. Warna apa, Bu Indah? Warna apa? Kuning ya. Jadi intinya, jadi untuk yang ini, Pak, coba. Coklat. Ya, ini hanya menyebutkan warna ya. Ya. Jadi intinya ini adalah warna merah. Apa Pak Joko? Coklat. Apa Pak? Merah apa coklat? Coklat. Warna merah. Ya. Jadi intinya tentang pembahasan pertama adalah tentang disiplin. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah hukum dan penghargaan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah ketujuh segitiga restitusi. Ya, materi perubahan paradigma. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya yang paling berharga untuk Anda itu apa? Langsung diletakkan di tangan Anda. Letakkan salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba sekarang praktekkan. Saya minta tolong kepada Bu Watini dan Bu Sri untuk ke depan untuk menggenggam. Ya, Bu Sri menggenggam. Nanti yang merayu adalah Bu Watini. Bagaimana cara merayu agar dapat, ya, agar dapat ya, sobekan hari kertas yang isinya tentang benda yang sangat berharga. Mas kuat. Itu kan kisi-kisinya ada. Coba yang mengancam. Coba bagaimana agar cari kertas yang di tempat Bu Sri itu bisa dipegang oleh buat ini. Bagaimana cara dengan cara merayu atau mengancam atau menyuap atau bagaimana, terserah Anda. Yang penting bisa sampai tempat Anda. Ya, silakan coba. Bu Sri, saya boleh minta kertasnya? Tidak boleh. Saya minta lah, Bu. Tidak mau. Saya mau
terima kasih. Berarti dengan beberapa cara untuk mendapatkan secarik kertas. Itu adalah tadi yang dicontohkan oleh Bu Sri Hartini dan Ibu Watini. Jadi intinya dengan perubahan paradigma kita bagaimana cara membujuk agar kita bisa merubah bagaimana kita mendapatkan suatu apa yang kita inginkan. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Jadi kita harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi intinya harus mempunyai tanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William, dalam kontrol terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua berperilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk melakukan walau buruk, tampaknya sedang dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Jadi bagaimana untuk mengontrol siswa? Guru itu bisa mengontrol siswa. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang bermanfaat bagaimana penguatan positifnya merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi bagaimana untuk guru berusaha agar muatan positif, efektif, dan bermanfaat untuk siswa. Karena semua adalah untuk siswa, bagaimana untuk merubahnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter menggunakan kritikan, dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Itu adalah bagaimana untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang seperti tadi dicontohkan, minta secari kertas. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi jangka waktu yang panjang tidak akan membuat efektif dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Contohnya di kelas kita melaksanakan pemaksaan kepada siswa, itu tidak baik. Berubah yang untuk menurut Stephen Covey tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia.
Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Contohnya dengan adanya dengan positif, siswa berani akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ini adalah contoh yang kita. Raisa belajar malam-malam setiap hari karena ia seorang siswi SMA Albana. Paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitas yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta sosial akan membahas atau mempelajari mengenai segala sesuatu yang sifatnya umum di masyarakat. Cakupannya sangat luas dan diturunkan dari generasi ke generasi dengan sifat yang mengikat atau wajib ditaati dan dilakukan. Raisa belajar malam-malam setiap hari agar ia bisa memberikan catatan pelajaran kepada teman-temannya dan mendapatkan pujian. Nah, selanjutnya yang tadi adalah contoh dari paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial adalah sebuah cara pandang yang mengedepankan bahwa realitas sosial ini bersifat subjektif. Subjektif artinya hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera, di mana cara berpikir orang itu menjadi relatif. Sama artinya dengan perspektif orang akan berbeda-beda. Paradigma definisi sosial ini lebih mengedepankan status sosial, ada yang ingin dia tunjukkan, dan suatu hal yang bersifat timbal balik. Raisa belajar malam-malam setiap hari agar ia memenangkan juara kelas di sekolahnya. Nah, selanjutnya itu ada paradigma perilaku sosial. Yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial itu merupakan cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Andini melakukan sholat tahajud setiap hari karena ia adalah seorang muslim. Paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitas yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta sosial akan membahas atau mempelajari mengenai segala sesuatu yang sifatnya umum di masyarakat. Cakupannya sangat luas dan diturunkan dari generasi ke generasi dengan sifat yang mengikat atau wajib ditaati dan dilakukan. Andini melakukan sholat tahajud setiap hari agar ia mendapatkan pujian dari guru dan teman-teman sekolahnya. Nah, yang tadi adalah contoh dari paradigma definisi sosial. Paradigma ini berbicara tentang perilaku seorang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri.
Paradigma ini merupakan salah satu aspek khusus dari karya Max Weber yang di dalamnya ada analisa tentang tindakan sosial. Menurutnya, ada 3 teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial ini, yaitu teori aksi, action, interaksionisme, symbolic interactism, dan fenomenologi. Andini melakukan sholat tahajud setiap hari agar memenangkan penghargaan sholat tahajud terrajin di sekolahnya. Nah, selanjutnya itu ada paradigma perilaku sosial. Yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial itu merupakan cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Tadi tentang paradigma tentang sosial, bagaimana untuk mendapatkan juara, mendapatkan pujian dari teman dan guru. Dia melaksanakan, ada yang belajar sampai malam, ada yang melaksanakan sholat tahajud setiap hari, setiap malamnya, untuk mendapatkan pujian dari teman dan guru. Materi perubahan paradigma. Siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Menurut Bapak Ibu, siapakah yang pemegang kontrol sesungguhnya itu siapa? Sesungguhnya untuk siapa pemegang kontrol sesungguhnya adalah diri sendiri. Jadinya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi perubahannya adalah kita adalah penentu. Untuk itu bagaimana untuk mengubah siswa, mengubah murid kita agar sesuai dengan tujuan pendidikan, ya kita sendiri yang bisa merubah. Materi disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, pembentukan kepercayaan diri. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Ya, jadi intinya dari disiplin positif bukan dari rasa paksaan yang diperoleh dari guru, tapi motivasi sendiri, bukan dari ujian, bukan dari hukuman atau paksaan. Makna kata disiplin, Bapak
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlakukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang berarti belajar. Kata disiplinnya juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi makna disiplin itu sangat sudah dari dulu dicontohkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Materi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Ya, itu adalah contoh. Mari kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman orang lain yang kita dapatkan. Motivasi perilaku manusia, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, fisiologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Ini dengan menghindari ketidaknyamanan menyendiri. Dari contoh Diana. Untuk nomor 2 adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang berperilaku untuk mendapatkan ujian, hadiah, imbalan dari orang lain. Menurut mereka penting dalam mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi untuk mendapatkan hadiah, ujian itu ya di alam kan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dengan harga. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Ya. Motivasi internal. Jadi intinya untuk kesadaran. Materi ketiga adalah hukuman. Ya, ini adalah hukuman contoh dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga adalah dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi dalam menjalankan peraturan-peraturan dan keyakinan sekolah yang biasa kita laksanakan. Sebenarnya kita sudah laksanakan, tapi untuk kegiatan restitusi Semua hukuman atau konsekuensi? untuk hukuman atau konsekuensi. Jawab aja kok. Konsekuensi. Ya, contohnya adalah ini.
membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, misalnya sedang pembelajaran PJOK biasanya hukum itu adalah hukuman. Mulyana, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, contohnya misalnya melaksanakan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Biasanya pernah dilaksanakan enggak? Tidak. Ya, karena itu adalah suatu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, ya, karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Tapi adanya kemarin, misalnya ada kegiatan olahraga yang pernah dicontohkan, misalnya berlari tidak berlebihan, itu bukan termasuk hukuman. Yang penting berkaitan erat sesuai dengan materi, itu termasuk bukan hukuman. Tapi kalau misalnya dijemur di lapangan, ya itu termasuk hukuman. Tapi kalau misalnya konsekuensinya olahraga terlambat, disuruh lari, larinya bukan 500 kali tapi hanya 3 kali, itu konsekuensinya, ya. Jadi contohnya seperti itu. Misalnya sedang pembelajaran matematika terlambat atau tidak mengerjakan tugas, disuruh mengerjakan sedikit, itu yang konsekuensi. Tapi yang penting jangan berlebihan. Itu adalah cara kita melaksanakan pembelajaran. Materi hukuman tidak terencana. Hukuman tidak, misalnya yang pertama adalah tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Jadi hanya satu arah dari guru. Berupa fisik maupun fiksi. Disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Contohnya tentang pembelajaran di sekolah. Makanya adanya nanti kesepakatan kelas agar tidak ada misalnya bukan satu arah, harus bersama-sama. Konsekuensinya terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid, sudah tahu sebelum serta konsekuensinya, diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Guru selalu memonitor murid tidak dibuat tidak nyaman. Terencana dan sudah disepakati. Contohnya bagaimana Pak Jawa? Terencana dan kalau menurut saya rencana dan kita sepakati itu terstruktur, maksudnya memang sudah dibuat sebelumnya, kemudian disepakati bersama antara guru dan siswa setelah dibuat guru dan murid atau sebelum serta di konsekuensinya. Itu adalah diberikan berdasarkan data, diukur berapa kali pelanggaran. Harus ada batas kegiatan berapa kali pelanggaran. Misalnya sering kali tidak masuk sekolah, sudah ada kesepakatan tetap harus ada
konsekuensinya. Guru selalu memonitor murid. Bagaimana cara memonitor murid? Bu Sri? Pasang CCTV. Bertanya jawab dengan siswa, terus menggunakan catatan setiap kegiatan. Bisa. Untuk murid tidak dibuat tidak nyaman, murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu maksudnya bagaimana? Ya itu dimarah-marahi kan kami. Diberi tugas terlalu banyak. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Ya karena konsekuensi itu mungkin ya, murid jadi tidak nyaman mungkin ya Pak, karena terpaksa mungkin melakukan konsekuensinya. Karena konsekuensinya sudah, misalnya kan sudah dibuat. Iya. Ya, murid tetap melaksanakan itu. ya, pelanggaran. Efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik, merusak hubungan atau timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Misalnya ada kok temannya bisa merasa iri. Berarti itu tidak boleh ya Pak, kalau memberikan penghargaan ya Pak. Kalau memberi penghargaan sebenarnya tidak boleh karena akan merusak anak itu. Jadi intinya untuk kedepannya berarti ada rasa, berarti kalau saya bisa menjawab ada imbalannya. Jadi intinya tidak boleh kita membuat imbalan agar anak mempunyai kesemangatan itu sebenarnya tidak boleh. Penghargaan sama saja mengurangi ketepatan, lebih banyaknya membuat kesalahan, menurunkan kualitas, jadi akan berhenti berkembang, mematikan kreativitas. Dengan adanya dihukum atau penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak. Ibaratnya akan, kalau saya tidak mendapatkan hadiah dari Pak Guru atau Bu Guru, dia tidak akan berpikir secara luas seperti itu dan tidak akan semangat. Untuk itu kita tidak boleh dengan memberikan penghargaan kepada murid yang tertentu, merusak motivasi dan intrinsik. Materi yang baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tidak memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Untuk itu institusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk program kebijakan apresiasinya dalam memberikan apresiasi adalah pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus kepada anak, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, tidak hanya salah satu saja. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Prosesnya apa? Kita harus fokus. Agar keberhasilan pendidikan adalah kita harus fokus. Keseimbangan. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Misalnya pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakan rasa empatimu besar sekali. Situasi adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebijakan adalah kepedulianmu.
Situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Misalnya pembukaan adalah terima kasih untuk semua teman atau siapa. Terima kasih untuk siapa. Nilai kebijakan, rasa tanggung jawabmu. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah situasinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahun 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelsen tahun 1996. Jadi restitusi adalah sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan adalah restitusi. Menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Contohnya anak yang terlambat terus kita tanyakan apa permasalahan dan bagaimana cara untuk biar anak itu merasa bersalah sendiri. Fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa. Fokus sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana agar berjalan sesuai dengan tujuan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara berbuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas untuk membentuk karakter-karakter anak. Jadi anak tidak takut, tidak terpaksa dalam kelas, dalam aturan-aturan yang ada di kelas atau sekolahan. Pembentukan keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus ditinjau agar ada perubahan, ada kesepakatan. Jadi harus ditinjau kembali apakah pas aturan yang dulu kita gunakan untuk sekarang. Jadi harus kita tinjau.
Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentuk keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Misalnya yang pernah disepakati kita catat. Paling tidak kita tempelkan agar tahu peraturan yang pernah dibuat. Proses persetujuan dan penandatanganan. Publikasi, membuat publikasi. Contoh keyakinan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Bagaimana sih senangnya agar di kelas itu nyaman? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Bagaimana saling menghargai teman, menghargai guru, dan lain sebagainya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Bagaimana agar kelas kita terasa aman? Dengan kesepakatan kelas yang diyakini bersama di kelas 1. Perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa nyaman. Untuk keyakinan kelas di kelas 5, contoh adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, selalu bersikap positif. Bagaimana sih bersikap positif? Ya, kita harus bersama-sama bagaimana kita bersikap dan murid-murid bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik bagaimana. Jadi kita kontrol dengan keyakinan di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kedua adalah Kasih sayang. kasih sayang. Bagaimana sih kasih sayang? Ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima adalah Penguasaan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Hidup, bertahan hidup dengan adanya kasih sayang. Adanya kasih sayang kita diberi kebebasan, tapi kebebasan itu ya ada batasnya. Rasa kesenangan
Dengan adanya kebebasan kita merasa senang. Kesenangan. Dengan kesenangan kita ada rasa puas. Ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu. Itu adalah contoh menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Contohnya dalam pelaksanaan kegiatan di kelas. Misalnya membersihkan kelas itu. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi harus dipantau. Memantau diri, mengawasi. Kelima adalah manajer. Sebagai guru menjadi kontrol, menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Permasalahan murid ini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Posisi kontrol guru. Bapak Ibu guru, silahkan tuh. Posisi kontrol apa selama ini Bapak Ibu yang pernah dilaksanakan? Jadi bagaimana posisi kontrolnya? Hebat selama ini. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana teori kontrolnya? Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana langkah-langkah? 3 restitusi adalah, yang satu adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh validasi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Validasi. Ya. Kedua Menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinannya adalah kamu
tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Keyakinan kelas apa yang salah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dalam melakukan keyakinan. Ditampilkan segitiga restitusi menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, ya. Bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi bagaimana permasalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas, bagaimana dasarnya tindakan manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan dalam segitiga restitusi. Contoh, Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Guru idaman. Tujuh jadi mantu idaman aja. Ibu dan Bapak Zuren. Hah? Jadi untuk tadi adalah tentang bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan tentang di tiga restitusi. Dalam kesimpulan umpan balik, sekarang adalah penutupan. Kesimpulan umpan balik. Kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Dalam proses pembelajaran, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ini adalah kesimpulan dari kegiatan-kegiatan disiplin. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Umpan balik, dokumentasi kegiatan adalah yang pernah kegiatan. Terima kasih, sampai jumpa. Banyak kesalahan. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.